Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast bareng kami. Ya, itu kali ini kami akan membahas komunikasi antar budaya bersama teman saya. Saya Dodi Rian Firmanda. Baik, saya akan bertanya seputaran komunikasi antar budaya. Menurut Dodi, secara umumnya apa sih komunikasi antar budaya itu? Jadi menurut saya itu komunikasi antar budaya adalah pertukaran informasi antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Oh, berarti tujuan komunikasi antar budaya itu apa sih? Tujuannya agar kita bisa memahami bagaimana konsep, tantangan, dan kebiasaan dari negara budaya tersebut. Di era globalisasi ini, komunikasi antar budaya itu berjalan seperti apa? Kalau di Indonesia ini banyak sekali orang salah paham karena dari budaya yang berbeda. Lalu banyak juga terjadi konflik karena mereka pemahamannya berbeda. Intinya memang beda lah pemahamannya. Oh, itu kan masih di ranah masyarakat Indonesia. Kalau di ranah luar negeri, gimana itu? Nah, kalau di negara orang lain, kita ini harus benar-benar juga bisa memahami bagi budaya mereka. Karena sebagian negara ada dia budayanya secara langsung dia. Oh, berarti kita harus saling memahami gitu lah Ya, sesama. kita harus saling mempelajari kebudayaan negara tersebut. Oke. Kalau menurut dari Dodi, fungsi komunikasi antar budaya itu apa? Nah, fungsinya itu agar kita bisa memahami bagaimana budaya di daerah-daerah lain, agar tidak terjadi konflik dan kesalahpahaman. Begitu kira-kira. Kira-kira ada nggak contoh atas kesalahpahaman perbedaan pendapat dari komunikasi antar budaya itu? Nah, contohnya ada suku Batak dan suku Jawa, mereka saling berinteraksi satu sama lain. Namun mereka bisa mengerti budaya daerah tersebut. Oh, kalau konflik-konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat itu bagaimana? Nah, kalau konfliknya jadi mereka bisa salah paham karena pemahaman mereka berbeda. Gitu kira-kira. Berarti misalnya kalau suku Jawa ngomong bahasa lain, berarti Batak itu nggak bisa mengerti kan? Nah, ya Bisa nimbul salah paham, nanti timbul konflik karena di bahasa Jawa itu pasti ada bahasa yang berbeda yang artinya sama gitu, yang sama tapi artinya berbeda. Ya begitulah kira-kira. Karena Jawa dan Batak ini terkadang ada penyebutannya sama, namun artinya juga berbeda. Oke. Nah, itu bisa menimbulkan permasalahan bagi mereka yang kurang memahaminya. Oh, solusinya menurut Dodi yang paling efisien, apalagi di era digital ini. Nah, solusinya yaitu kita harus bisa sebelum ke daerah tersebut harus belajar bagaimana kebudayaan daerah tersebut. Oke, itu langsung melewati orang-orang secara langsung. Kalau secara online, digital. Nah, kalau itu kita bisa searching lah bagaimana lah daerah tersebut, kayak kebiasaan sehari-hari, lalu gaya komunikasinya itu juga mempengaruhi. Oke teman-teman, sampai di sini saja podcast pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kedepannya. Saya Dani Jubiandri. Saya Dodi Rian Firmanda. Sampai jumpa di lain hari.